Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniar Prameswara dengan nomor NIM akhir 096. Saya akan menjelaskan tentang refleksi. Refleksi memiliki definisi, yaitu refleksi dengan sumbu G dinotasikan Mg. Didefinisikan sebagai pertama, Mga sama dengan A jika A elemen G, kedua Mga sama dengan A jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen. Garis G disebut sumbu pencerminan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah teorema. Salah satu teoremanya adalah teorema 3.1 yang mengatakan refleksi merupakan transformasi. Kemudian pernyataan yang pertama, Mga sama dengan A jika A elemen G, Mga sama dengan A jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen, yaitu adalah premis. Yang kedua, ambil sebarang X elemen V sebagai premis tambahan. Yang ketiga, Mgx sama dengan X aksen sama dengan X akibat langkah 1 dan 2. Kemudian jelaskan bahwa X aksen sama dengan X tunggal akibat langkah 3. Mgx sama dengan X aksen akibat langkah 1 dan 2. G merupakan sumbu ruas garis X aksen akibat langkah 5. G tegak lurus dengan ruas garis X aksen akibat langkah 6. Kemudian langkah 8, misalkan titik potong garis G adalah ruas garis X aksen adalah O sebagai premis tambahan. Langkah 9, XO sama dengan OX aksen akibat langkah 6, 7, 8. Dan pada langkah 10 jelas bahwa X aksen tunggal akibat langkah 9. Kemudian berdasarkan pembuktian pada poin 1, maka refleksi merupakan suatu fungsi. Kemudian membuktikan apakah refleksi surjektif. Yang langkah pertama, Mga sama dengan A jika A elemen G, Mga sama dengan A jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen sebagai premis. Yang langkah 2, ambil sembarang X elemen V dan X aksen elemen V sebagai premis tambahan. Langkah 3, X aksen sama dengan X akibat langkah 1 dan 2. Nomor 4, ambil sembarang X aksen elemen V dan X aksen bukan elemen G sebagai premis tambahan. Langkah 5, X aksen memiliki prapeta yaitu X akibat langkah 1 dan 4. Kemudian langkah ke-6, Mg surjektif akibat langkah 1 sampai 5. Berdasarkan pembuktian pada poin 2, maka refleksi surjektif. Kemudian dibuktikan apakah refleksi injektif. Langkah pertama yaitu Mga sama dengan A jika A elemen G, Mga sama dengan A jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen sebagai premis. Kemudian ambil sembarang A, B elemen V dengan A tidak sama dengan B sebagai premis tambahan. Mga sama dengan A akibat langkah 1 dan 2, Mgb sama dengan B akibat langkah 1 dan 2, A tidak sama dengan B akibat langkah 2, 3, dan 4. Kemudian Mga sama dengan A aksen akibat langkah 1 dan 2, Mgb sama dengan B aksen akibat langkah 1 dan 2, maka A tidak sama dengan B akibat langkah 2, 6, 7. Mga sama dengan A akibat langkah 1 dan 2, Mgb sama dengan B aksen akibat langkah 1 dan 2, A tidak sama dengan B akibat langkah 2, 9, dan 10. Andaikan Mga sama dengan Mgb atau A aksen sama dengan B aksen sebagai premis tambahan, kemudian ruas garis A aksen tegak lurus dengan G dan ruas garis B aksen tegak lurus dengan G akibat langkah 1 dan 13, terdapat dua garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis G sebagai kontradiksi dengan definisi tegak lurus garis. Kemudian langkah 16, pengandaian salah dan yang benar adalah A tidak sama dengan B, maka Mga tidak sama dengan Mgb terbukti.
Berdasarkan pembuktian pada poin 2, maka refleksi injektif. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan pada poin 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa refleksi merupakan suatu transformasi. Contoh soal, contoh 3.1 diketahui dua titik berlainan A dan B. Tentukan sumbu pencerminan M sedemikian hingga MA sama dengan B. Kemudian tentukan MB. Penyelesaiannya, buat sumbu ruas garis AB, misalkan garis G memotong ruas garis AB di R, maka ruas garis AB tegak lurus dengan G. Dan ruas garis AR tegak lurus dengan ruas garis RB. Jadi sumbu pencerminannya adalah garis G dan MB adalah A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.